Ya, saudara, masih dalam rangkaian 91 hari bersama Bima Suci, eksklusif hanya di Kompas TV. Dan kami segera menuju kembali ke Pelabuhan Angkatan Laut di Pangkalan TNI Angkatan Laut di Surabaya. Ada Virgianti Kusuma tepatnya, yang akan melaporkan lagi persiapan pelepasan KRI Bima Suci untuk berlayar bersama para taruna TNI Angkatan Laut dan kru Kompas TV yang kali ini diundang untuk ikut serta. Baik, Virgi, laporan Anda sekarang, silakan. Terima kasih Bayu. Ya, saudara, saya masih berada di depan KRI Bima Suci yang nanti siang akan berlayar tepatnya pada pukul 1 siang nanti. Di sebelah saya sudah ada Gubernur Akademi Angkatan Laut, Laksda TNI Denny Hendrata. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Terima kasih sudah hadir bersama kami di Kompas TV. Yeah. Nah, ini merupakan salah satu misi pelayaran yang sangat penting selama menempuh pendidikan di Akademi Angkatan Laut. Apa sebenarnya tujuan muhibah dari pelayaran bintang atau Kartika Jalakrida ini? Baik, terima kasih. Saya menyampaikan bahwa secara khusus tujuan dari program Kartika Jalakrida ini adalah untuk melatih para taruna melaksanakan pelayaran navigasi lingkaran besar dan astronomi serta navigasi dasar. Implementasi dari kelas di Taruna, nah itu dilaksanakan atau diaktualisasikan di dalam pelayaran Kartika Jalakrida ini, yang dimana kegiatan pelayaran ini adalah ke luar negeri. Nah, karena kita akan programkan dari tahun ke tahun untuk tingkat 3 ini melaksanakan pelayaran ke luar negeri. Sejauh ini bagaimana kesiapannya para taruna yang bergabung dalam KRI Bima Suci ini? Kesiapan dari taruna itu sudah dipersiapkan sejak awal. Jadi pelayaran mulai dari tingkat 1 itu sudah diperkenalkan mulai dari Prajala Sesha, kemudian tingkat 2 Jala Sesha yang berlayar dalam wilayah laut di Indonesia, dan meningkat sekarang ini mereka harus sudah siap dengan mengaktualisasikan, mengimplementasikan pelajaran-pelajaran yang akan berlayar di luar negeri. Baik, pelayaran selama 91 hari ke beberapa negara tentunya bukan perjalanan yang mudah. Nah, apakah ada persiapan khusus secara mental maupun fisik untuk para taruna? Iya, sehari-hari mereka sudah disiapkan ya, secara fisik sudah tentu, karena kegiatan sehari-hari itu ada lari pagi, latihan berupa fisik, ya, baik yang menunjang tugas pokok maupun kegiatan yang lainnya. Dan secara mental tentu ada kegiatan setiap minggu itu ada long weekend laut. Jadi mereka ini ya sambil rekreasi, mereka refreshing dari ilmu-ilmu navigasi tentang keselamatan pelayaran, sehingga mereka sudah siap tentu secara mental, berikut dengan ombaknya juga. Baik, berarti kesiapan ombaknya. Nah, ini mereka akan menempuh perjalanan dari Surabaya, kemudian ke Jakarta, dari Jakarta ke Singapura, Malaysia, kemudian ke Tual Maluku, dan ke Australia. Ini mereka menghadapi berbagai macam kondisi medan laut dan cuaca yang mungkin berbeda dari yang pernah mereka rasakan. Apakah ada persiapan khusus untuk menghadapi hal ini? Ya, persiapan khusus tentunya sejak awal tadi sudah saya sampaikan ya, melalui kegiatan-kegiatan pelayaran yang sudah dilaksanakan secara berjenjang mulai tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Yang secara mental juga mereka sudah dipersiapkan di kelas ya, dan kemudian sudah mengenal Bima Suci. Kalau dulu kami di Waruci, ini generasi yang baru nih Bima Suci, sehingga kesiapan mereka ini benar-benar 100% ya, secara fisik maupun mental. Ini merupakan pelayaran perdana para siswa taruna AAL ke luar negeri setelah pandemi selama 2 tahun, betul ya Pak ya? Betul, Nah, betul. apakah ada persiapan khusus pelayaran di masa endemi ini? Ya, secara khusus bahwa mereka sebetulnya dari tahun ke tahun sudah dipersiapkan matang. Jadi sebetulnya hanya dari kesiapan yang mungkin karena ini pandemi, jadi dipersiapkan vaksinasi. Mereka sudah
melaksanakan vaksinasi ketiga kali, ya termasuk booster. Baik, dan yang unik dari setiap pelayaran Taruna AAL itu mereka selalu membawa misi kebudayaan. Betul. Untuk tahun ini, misi kebudayaan seperti apa yang sudah dipersiapkan? Ya, misi kebudayaan ini termasuk tugas diplomasi. Karena Angkatan Laut memiliki tugas diplomasi, maka Taruna ini pun mengemban tugas diplomasi dengan membawa kebudayaan bangsa Indonesia di luar negeri. Ada beberapa yang mungkin kita akan tampilkan, ya berupa kesenian-kesenian, yaitu saman, lapak kendang, tarian Papua. Juga di luar itu juga ada kemampuan main band, ya ada brass band. Juga ada terkenal lah dengan genderang seruling Akademi Angkatan Laut. Baik, dan saya dengar selain kesiapan dari fisik, mental, kemudian budaya, mereka juga dilengkapi dengan kemampuan berbahasa asing selain bahasa Inggris, betul ya Pak ya? Betul, Ya, betul. bahasa apa saja yang mereka kuasai? Ya, selain bahasa Inggris, mereka juga dibekali dengan beberapa kemampuan bahasa asing seperti bahasa Arab, bahasa China, bahasa Rusia, bahasa Prancis, dan ada lagi bahasa Italia. Ya. Jadi memang secara menyeluruh sudah begitu dipersiapkan oleh Akademi Angkatan Betul, Laut ya Pak ya. betul. Baik, ini adalah ada saya pertanyaan yang mungkin bukan hanya untuk mereka saja, tetapi orang awam yang sering naik ke laut, dan itu biasanya bagaimana sih Pak cara menghadapi kondisi laut yang istilahnya bikin mabok begitu ya Pak? Ya, betul sekali. Karena sebetulnya kondisi laut itu sekalipun sandar, ya seperti sekarang Bima Suci sandar, kita berdiri sudah bikin pusing. Tetapi sebetulnya ya ada kiat-kiat supaya kita kuat dari mabok. Pertama, konsentrasikan ya pemikiran kita dan fisik kita supaya aktif. Jadi tidak berpikir ke yang lain tapi aktif. Yang kedua, kalau sudah belayar jangan terlalu banyak tidur. Oh, jangan terlalu banyak iya, tidur justru jangan ya? terlalu banyak tidur, itu malah bikin pening dan itu menimbulkan asamnya nih naik ya. Termasuk makan juga, makan ya tidak berlebihan. Demikian juga dengan minum. Kita kelebihan banyak minum ya hanya perut juga dikocok-kocok, akhirnya bisa keluar juga. Oke, baik. Ini tips yang berguna sekali karena selain dari Taruna AAL, dalam pelayaran Bima Suci ini ada Kompas TV juga, kru Kompas TV juga yang ikut berlayar. Jadi ini merupakan tips yang mungkin bisa mereka gunakan selama 3 bulan berlayar ya Pak ya. Betul. Dan bagaimana cara mengatasi kebosanan ya Pak ya? Karena 3 bulan bersama orang yang itu saja, kondisi lautnya begitu saja. Bagaimana cara mengatasi kebosanannya? Mengatasi kebosanan di kapal itu sudah diatur juga kegiatan-kegiatan dari KRI Bima Suci sendiri. Misalnya ada melintasi Hatulistiwa. Nah itu nanti ada mandi Hatulistiwa. Nanti mungkin mas-mas yang dari Kompas itu juga akan dimandikan. Nanti ada tradisi ya kan, minum 7 rupa, 7 rasa itu diantaranya. Kemudian kegiatan-kegiatan lain juga itu banyak. Ada mungkin kegiatan lomba atau apa yang sifatnya unik dan menarik. Jadi tidak ada kebosanan meskipun harus 91 hari di atas kapal begitu ya Pak ya? Tidak akan bosan, tidak akan bosan. Karena di situ kita ciptakan supaya tadi tidak mabuk, ya kan? Tidak mabuk. Sehingga para taruna ini akan berkolaborasi dengan mas-mas media, ya tentu akan cari kegiatan. Kalau misalkan tidur, nggak ada kegiatan, itu pasti akan, pikiran kita pasti akan buntu. Nah kalau sudah buntu begitu, larinya ke perut. Kalau sudah ke perut, larinya ke mulut, ya kan ya. Membuang apa yang sudah kita makan. Terkadang kalau misalkan sudah nggak bisa diisi, itu agak sulit kita menerima. Makanya sekalipun kita mabuk, kita harus isi lagi. Ya. Ada namanya khas roti di Angkatan Laut, namanya roti kabin. Roti Jadi kabin. roti kabin itu yang kotak, ya, kotak. Dan itu memang agak keras. Tapi supaya tidak keras itu harus dicampur atau dimasukkan dengan teh atau dengan kopi, baru akan terasa enak. Ya. Baik, ini pertanyaan terakhir Pak.
bagaimana pesan-pesan bagi para taruna Akademi Angkatan Laut yang akan berlayar Ya. selaku bapaknya dari Ya. para taruna ini? Ya, saya berpesan kepada anak-anakku, para taruna dalam pelayaran ini, nikmati ya, tugas ini ya, dan bawa nama baik Indonesia, ya, bangsa Indonesia, Angkatan Laut, ya, dan nanti kalian akan banyak mengenal bangsa-bangsa di negara-negara yang akan dituju. Dan nanti juga di sana banyak warga negara Indonesia juga, hingga nanti akan bisa saling silaturahim lah di sana. Ya. Baik, terima kasih banyak Bapak. Semoga misinya lancar, aman, selamat sampai ke tujuan dan Amin. kembali ke Terima tanah kasih. air. Terima Semoga kasih, ini Mbak. juga menjadi latihan sebagai kawah canda di muka bagi para siswa AAL Betul. agar mereka bisa melakukan regenerasi kepada pendahulu-pendahulunya, Betul. begitu ya Pak. Betul.